Hari ini, sebagaimana jadwal yang kita biasa lakukan adalah setiap hari Kamis kita berdoa. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mendasari kebenaran firman Tuhan. Mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan, saya kasih judul harapan di tengah badai. Ini mengarah kepada satu persoalan kesulitan yang namanya badai hidup, yang bentuknya berbeda. Mungkin saya pakai istilah badai atau apa yang namanya sesuatu yang tidak kita suka, yang kita hadapi. Di tengah-tengah masa yang sulit masih ada harapan bagi orang yang tahu kebenaran, bagi orang yang percaya Yesus. Sedih bila mana orang percaya Yesus tapi tatkala dihadapkan satu masalah, sebenarnya masalahnya kecil sehingga dia berkata, waduh, mati saya, mati saya. Itu sangat disayangkan. Padahal masalahnya nggak seberapa besar, ya, nggak berat, nggak membuat mati, ya. Saya 97 sampai sekarang melayani Tuhan memang belum diizinkan puasa terpaksa. Tapi kesaksian dari teman-teman melayani ada kalanya diizinkan puasa terpaksa, tapi nggak sampai mati. Jadi masalah yang saudara hadapi sebagai mahasiswa itu tidak membuat saudara mati, ya, bahkan membuat itu vitamin. Ya. Badai di tengah harapan di tengah-tengah badai. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 142. Ayat ini sering menjadi dasar renungan teks. Ya. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian dan tulisan Daud yang ditulis di dalam gua. Saya pelajari ada 3 pasal dalam kitab Mazmur yang menjelaskan bagaimana Daud berdoa, menulis suratnya itu di gua. Pasal 3, tatkala dia punya masalah dikejar-kejar Absalom. Pasal 57, dikejar-kejar oleh Saul. Dan pasal 142, ini juga Daud dikejar-kejar, tapi keterangannya dikejar-kejar siapa. Berarti masalahnya komplit sekali. Ya. Dan di sini saya mendahului dengan satu pertanyaan yang mudah untuk kita jawab. Doa seorang yang dikejar-kejar, Lembaga Alkitab Indonesia ngasih judul ini. Siapa yang dikejar-kejar? Yaitu Daud. Ya, Daud dikejar-kejar. Siapa yang mengejar? Absalom, Saul, atau masalah-masalah yang lain. Nah, ini saya terapkan dalam diri saya nggak dikejar-kejar Absalom atau anak saya ngejar-kejar saya, mengancam saya, enggak. Saya nggak dikejar-kejar oleh saya punya musuh berat, enggak. Kadang-kala saya dikejar-kejar oleh masalah, banyak masalah, dan kadang-kala kalau kita terapkan dalam diri kita, saat ini kita pun sebagai mahasiswa sedang dikejar-kejar. Yang mau proposal tanggal 16 harus mengajukan atau mengumpulkan proposal. Tanggal 16 ya, saya ingatkan, tanggal 16. Dikejar-kejar waktu. Ya. Dikejar-kejar untuk membuat latar belakangnya belum jelas. Rumusan masalahnya belum jelas. Sampai saat ini untuk 1 halaman aja belum selesai. Untuk mencapai bab 1, bab 2, bab 3, mana bisa? Belum dikejar-kejar uang, tunggakan, uang hutang, SPP. Belum dikejar-kejar tuntutan pelayanan. Ada banyak, ya, yang mengejar kita. Di mana tempat Daud berdoa? Di gua. Nggak dijelaskan guanya apa, yang pasti di tempat yang sunyi. Ini saya pernah lakukan di tahun 97
di awal-awal saya sekolah Alkitab tingkat 1 di Salatiga, saya membentuk satu tim doa kelompok jumlahnya 5 orang. Orangnya kecil-kecil, orang Jawa semua. Jadi nama itu, kelompok itu namanya Five Ucerit, 5 anak kecil. Ucerit itu kecil. Jadi ada satu bangunan auditorium kampus, lebarnya 3 kali ini belum jadi. Jadi setiap malam setelah doa malam bersama, kami berlima mulai jam 9, jam 10 itu kami naik. Ada balkon tinggi, kami berdoa di situ, di tempat yang sunyi. Nah, itu kami lakukan terus secara terus-menerus. Apa isi doanya? Daud menyampaikan satu seruan yang luar biasa. Apa isi doa Daud? Nanti kita terapkan dalam diri kita. Kita baca Mazmur 142 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan terhadapannya. Di dalam goa Daud berseru-seru. Penjelasan kata berseru ini pasti suaranya keras, berteriak. Dan di situ ada dalam suasana sepi. Nah, teriakan Daud ditujukan kepada Tuhan. Dan isi daripada doanya, seruannya, dia mencurahkan seluruh keluhannya, kesesakannya, masalahnya kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, seperti waktu saya ada di panggilan pertama di 1997 dipanggil sekolah Alkitab. Ada begitu banyak ketakutan yang saya alami, dan itu juga dialami oleh teman-teman saya, sehingga membentuklah satu tim doa itu. Ketakutan yang pertamanya, bagaimana kami bisa membiayai sekolah. Waktu itu saya malu minta orang tua untuk biaya sekolah, karena pada waktu itu bekerja nggak bisa bantu orang tua. Ketakutan yang kedua, bagaimana nanti setelah lulus, tamat sekolah Alkitab tingkat 1, biasanya diutus, ya ditempatkan. Nah, ketakutan siswa-siswi sekolah Alkitab gereja kami itu takut kalau ditempatkan di tempat yang nggak enak. Dulu waktu itu yang paling enak pikiran saya adalah Pak Pendeta Andreas Suyani langsung ditempatkan di Pulau Bali. Wah, itu gembira, enak sekali. Nah, saya nggak enak waktu itu ditempatkan di Bali lagi ke Lampung. Menderita sekali. Itu salah satu ketakutan yang membuat kami harus berteriak kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin sikap atau tindakan yang kami lakukan, naik di auditorium yang belum jadi, setiap jam 9, jam 10 sampai kadang jam 12. Bukan di auditorium aja, kami berteriak di ruang doa khusus yang ruangannya seperti luasnya seperti kamar mandi di sebelah sana. Jadi kami punya tempat-tempat doa. Dan saya terlalu yakin hasil daripada seruan, hasil daripada teriakan yang kami tujukan kepada Tuhan, yang kami sampaikan apa yang mengejar-ngejar saya, apa yang menjadi persoalan saya untuk menjalankan tugas panggilan, dan saya bisa nikmati sampai saat ini. Artinya pengalaman hidup yang dicatat oleh Daud dalam kitab Mazmur ini bisa menjadi satu cermin, teladan, acuan dalam hidup kita. Masalah Daud berat, dikejar-kejar anak, dikejar Saul, bukan masalah lain sebagai seorang pemimpin
dalam keluarga, dalam memimpin sebuah bangsa perang. Tetapi di saat dia temukan satu tempat, di situ dia berseru dan mencurahkan masalahnya kepada Tuhan. Kita tahu bersama dalam mendapat satu pertolongan dari Tuhan. Alasan yang Daud sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di Mazmur pasal 142, tatkala dia ada di gua, mengapa dia harus berseru kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan yang biasa. Dalam konteks Mazmur 142 inilah yang menjadi dasar doa kita. Mengapa kita harus berseru? Tatkala kita punya masalah, pergumulan, kita hanya berseru kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan menjadi berkat kebenaran. Yang pertama, ayat yang keempat. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Bagian baik, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Alasan Daud datang menyampaikan keluhan dengan berteriak kepada Tuhan, karena Daud tahu Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Ketika semangatku lemah lesu, ada masalah yang menimpa kehidupanku, Daud berkata, mungkin aku sudah tidak bisa bergerak, mau melangkah kemana, mau berjalan kemana, aku gak bisa. Bahkan lawan-lawanku sudah menaruh jerat di depanku. Aku gak tahu jeratnya ada di mana, seperti ranjau. Tidak tahu. Kadang-kadang aku melangkah di situ ada jerat. Ada ketakutan untuk melangkah. Aku harus berbuat seperti apa? Tatkala keadaan itu menimpa, dan saat itu Daud alami itu langkah yang tepat. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Dia sampaikan keluhannya, apa yang Daud rasakan, kesesakannya. Mungkin dia keluhkan, Tuhan, di depanku ada begitu banyak lawan yang memasang jerat. Tuhan, aku gak tahu mau melangkah kemana. Hanya Engkau yang tahu langkah hidupku. Hanya Engkau yang mengetahui langkah jalanku. Tuntun aku, supaya aku melangkah sesuai dengan jalan yang Kau tentukan. Mungkin saat ini kita belum bisa memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan. Masih tanda tanya, ada rasa ketakutan. Mungkin yang tahun keempat, tingkat 4, setelah skripsi, setelah wisuda, kalau wisuda mau kemana? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Berseru sama Tuhan. Masalah-masalah yang mengejar kita saat kita ada di kampus, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Berseru sama Tuhan. Itu langkah yang tepat. Saya lanjut saja. Yang kedua, ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Kebenaran yang kedua yang menjadi satu alasan Daud datang dan berseru, menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu merasakan kepedulian hatinya. Tuhan tahu
cuma tahu, Tuhan itu merasakan kebencian hati kita. 2003 di awal saya datang di Bali, uang habis. Ada harapan buat saya untuk telepon orang-orang yang menjanjikan untuk mensupport saya dalam pelayanan di Bali. Orang-orang itu dekat sekali, Semarang, pengusaha banyak. Saat itu hanya ada warung teleponlah saya. Sibuk telepon sana sini singkat cerita, semua nol. Tidak ada lagi orang yang mendukung saya. Apa yang saya lakukan? Di dalam kos yang sederhana, saya hanya pegang kita. Saya hanya berusaha menangis. Dengan keadaan saat itu, Tuhan kasih tanda, jawaban doa, bahwa Tuhan ikut merasakan apa yang saya rasakan. Tatkala saya naik sepeda ontel dari Perumpukan sampai Luk-Luk, Tuhan tahu saya bilang, Tuhan pantat sakit. Saya yakin Tuhan itu rasakan ontel sepeda. Tatkala makan cuma nasi sama sarimi sama telur, Tuhan itu merasakan. Saya yakin saat ini Tuhan itu merasakan apa yang saudara rasakan. Jadi jangan merasa sendiri. Ada sponsor sudah putuskan, kita punya sponsor yang ikut merasakan dan tidak pernah memutuskan. Teman-teman lain meninggalkan kita, ada pribadi yang ikut merasakan dan selalu ada bersama kita. Mungkin saat itu Daud sendirian di sebuah gua, dia berkata, lihat kananku tidak ada yang menemani aku, semua lari dan semua tidak ada yang menopang, dan ada kepergian dalam diri Daud. Disitulah Daud berseru berteriak, Tuhan, inilah keadaanku, inilah kesesakanku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Hanya pribadi Allah yang tahu persis keadaan. Ini alasan mengapa Daud berseru kepada Tuhan. Ini alasan kita. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Gak usah berseru kepada yang lain. Gak usah berseru kepada siapa-siapa. Tadi malam saya bicara sama istri. Lihat teman-teman mengajukan dana ke pimpinan daerah, ada renovasi, ada pembangunan. Istri saya bilang, kita mau gak mengajukan untuk renovasi? Jangan, gak usah. Jangka waktunya lagi kita mengajukan, kalau perlu kita membangun. Ya nggak perlu lah meminta-minta lagi. Nggak usah mengharapkan sesuatu pada orang. Intinya begitu. Berharapan bersama Tuhan. Hanya berseru sama Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi saat ini, Yesus sudah merasakan. Saya bahkan kadang saya ceritakan pada anak sekolah minggu, siapa yang pernah sakit gigi? Saya babi. Sakit nggak sakit gigi? Sakit. Tuhan Yesus sudah merasakan kalau kamu sakit gigi. Oleh sebab itu kamu sakit gigi jangan nangis-nangis, panggil Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Saya tanya sama anak-anak kami, kamu pengen nggak kamu bisa baca? Pengen Pak. Itulah keinginan Tuhan Yesus juga, supaya kamu pengen bisa baca. Oleh sebab itu belajar dan minta pertolongan Tuhan Yesus supaya kamu bisa baca. Jadi Yesus tahu kerinduan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Yesus tahu. Yang ketiga, lanjut jadi dasar doa kita. Yang ketiga, ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang ini. Alasan yang ketiga yang Daud dapatkan, alasan kenapa Daud hanya berseru kepada Tuhan, karena Daud tahu Tuhan itu bagian hidupnya.
Meskipun banyak orang meninggalkan, yang penting Yesus tetap ada dalam hidup. Kalau pasangan presiden, calon presiden dan wakil presiden kan bingung gitu ya, kayak begitu itu bingung. Kalau Ganjar sama Mahfud ini percaya Yesus, dia bilang gini, kalau memang dia percaya Yesus, gak apa-apa. Gibran meninggalkan saya gak apa-apa. Ada satu pribadi itu melebihi jutaan, yaitu pribadi Yesus. Ada dalam pihaknya. Kalau kita terangkan dalam hidup kita, Yesus cukup buat kita. Yesus bagian kita. Roma katakan jika Yesus di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Kalau sudah Yesus ada bagian kita, kita tinggal bilang. Kalau Yesus ada bagian kita, berarti Yesus pun merasakan. Kita ceritakan aja, sampaikan. Karena Yesus sudah ada di tangan kita, dia bagian hidup kita. Bahkan dialah yang memiliki hidup kita. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan punya kepentingan, punya tanggung jawab penuh dalam hidup kita. Itu yang kami pegang. Yesus bagian hidup kita. Dia yang punya hidup kita. Gak usah datang kemana-mana, datang pada Yesus. Daud punya masalah, dikejar-kejar, banyak masalah. Tidak secara kebetulan dia tiba di sebuah gua yang sunyi. Tempat itulah yang tepat untuk Daud berseru, menyampaikan keluar masalahnya kepada Tuhan. Karena Daud tahu Tuhan yang tahu langkah hidupnya. Karena Daud tahu Tuhan itu merasakan apa yang dia rasakan. Karena Daud tahu Tuhan menjadi bagian hidupnya. Dan kisah perjalanan Daud begitu luar biasa. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada berkat Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi dasar kita berdoa siang hari ini. Kenapa kita berdoa sama Tuhan? Karena Tuhan yang tahu persis, Tuhan yang berotoritas dalam segala kehidupan kita.